Shalom, hari ini tanggal 2 April 2020. Saya hamba Tuhan Iflin Tahoba digerakkan Roh Kudus ingin menyampaikan rahasia 7 meterai Allah, hubungannya dengan pandemi virus corona, dan ada pesan Paskah di tahun 2020. Saya menyita waktu saudara-saudari sekalian kurang lebih 1 jam untuk bisa duduk untuk mendengarkan video ini, karena video ini menceritakan atau mengungkapkan tentang rahasia-rahasia sangkak Allah, rahasia 7 meterai Allah, dan juga ada hubungannya dengan virus corona yang sedang terjadi di dunia ini, dan juga ada pesan Tuhan di masa Paskah 2020 ini. Kapankah meterai Allah itu dibuka? Kapankah keputusan-keputusan rahasia Allah itu terbuka? Kapankah kitab terbuka? Alkitab sudah menulis dalam Daniel 12 ayat 4, ayat 9, semua itu akan terbuka di akhir zaman. Kemudian di dalam Wahyu 10 ayat 7 bahwa kitab yang di dalam kitab Wahyu itu akan terbuka pada saat genaplah, pada saat sangkak Allah ke-7. Jadi akan terbuka secara perlahan-lahan sampai sangkak Allah ke-7 itu seluruh keputusannya telah terbuka. Dan juga kita akan lihat bahwa kita akan mengerti mengapa Tuhan merancangkan 7 cawan murka Allah ini kepada seluruh umat manusia. Di hari-hari terakhir kita akan mengerti itu. Sebelum meterai-meterai dibuka, sebelum kitab terbuka, sebelum 7 sangkak Allah ditiupkan, sebelum 7 cawan murka Allah dibuka, sebelum hari Tuhan diturunkan, sebelum hari Tuhan harus ada orang-orang jauh dipanggil untuk menjadi saksi pengenapan firman Tuhan dan juga sebagai pelaksana firman-Nya. Mengapa? Sebab Tuhan dan malaikatnya adalah roh. Yang berbicara adalah manusia. Yang menjadi saksi penggenapan firman Tuhan adalah manusia. Tuhan bisa saja melakukan penggenapan firman-Nya sendiri. Tapi bagaimana manusia bisa tahu bahwa firman-Nya digenapi? Maka Tuhan memerlukan manusia. Setiap momen penggenapan firman Tuhan, Tuhan memerlukan orang-orang jauh yang akan berjalan mengikuti Tuhan, mengikuti burung buas itu kemana saja ia pergi, dan mereka akan menjadi saksi setiap penggenapan firman Tuhan. Seluruh isi hati dari Tuhan Yesus akan disampaikan kepada mereka, sebab merekalah yang akan berbicara. Merekalah juru bicara dari Tuhan sendiri, sebab Tuhan adalah roh. Lihat di dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 13 saudara-saudara bisa baca. Ingatlah akan hal-hal dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya aku Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai, segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur, orang-orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Tuhan memanggil orang-orang jauh untuk apa? Untuk Tuhan memberikan keselamatan dulu bagi domba-dombanya. Tuhan memberikan kerajaan Allah dulu bagi domba-dombanya. Barulah kemudian 7 cawan murka Allah itu turun. Barulah kemudian masa di mana zaman antikris. Tuhan harus memberikan kelepasan di Sion, dan Tuhan harus memberikan keagungannya kepada Israel. Kita lihat apa misi dari burung buas orang-orang jauh ini. Mereka menjadi saksi bagaimana Tuhan menyelamatkan domba-domba Israel. Mereka menjadi saksi bagaimana kerajaan Allah diberikan kepada domba-domba Israel. Domba-domba Israel yang dimaksud di sini adalah orang-orang Kristen yang mempunyai nama dalam kitab kehidupan, yang sudah dirancang Tuhan dari dunia ini dijadikan untuk memperoleh kerajaan Allah.
Yang berikut adalah Tuhan akan segera memberikan kelepasan di Sion, sebab Sion masih tertawan. Dan juga Tuhan akan memberikan keagungan kepada Israel, domba-domba Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab mereka semua masih tertawan, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya dari tempat takhta Tuhan. Kita lihat mengapa Tuhan harus memberikan pelepasan kepada Sion. Mengapa Tuhan harus memberikan pelepasan kepada Israel, kepada domba-domba orang Kristen, domba-dombanya yang adalah pengikut-pengikut Yesus? Kita lihat di dalam Yesaya 52 ayat 2, ketika Tuhan menyelamatkan Sion, ternyata mereka adalah tertawan, mereka ditawan, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran Tuhan yang terpancar dari tempat takhta Tuhan di Sion. Mereka ini tidak bisa melihat, ketika mereka membaca Alkitab mereka tidak akan mengerti karena kemuliaan Tuhan belum terpancar. Mereka ini, iblis akan menutup mata mereka untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya, bahwa Tuhan tempat ia berada di Sion itu ternyata tidak berpindah-pindah tempat, bahwa kemuliaan Allah itu ada di atas Sion, tetapi semua ditutupi oleh iblis. Dan kita lihat di dalam Yesaya 27 ayat 1 tentang Israel diselamatkan. Israel diselamatkan ini Tuhan harus menghukum lewiatan-lewiatan ular yang meluncur, lewiatan ular yang melingkar dan membunuh ular naga yang di laut. Mengapa? Sebab mereka inilah yang menawan hati orang Israel. Mereka inilah yang menawan dan menutup mata orang Israel sehingga tidak melihat kebenaran yang sesungguhnya yang sudah tertulis dalam firman Tuhan, yang sudah tertulis dalam Alkitab itu. Kita lihat mengapa orang-orang jauh ini dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi. Sion harus lebih dulu dibebaskan, Sion harus lebih dulu dilepaskan ikatan-ikatannya. Ada apa? Kita lihat. Yang pertama, Sion adalah tempat takhta, tempat kediaman Tuhan selama-lamanya di bumi. Jadi tempat kediaman Tuhan itu ada di bumi, selama-lamanya tidak berpindah tempat. Hanya sampai hari ini kami tidak tahu. Kami berpikir bahwa ada di Yerusalem yang ada di negara Israel secara fisik. Padahal iblis, ular naga ini menutup semua mata orang Israel, menutup mata domba-domba Israel, hati domba-domba Israel untuk tidak bisa melihat di mana tempat takhta Tuhan yang sesungguhnya, yang sudah ada dari dulu, tidak berpindah-pindah tempat. Kita lihat dalam Mazmur 132 ayat 13 sampai 14. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Sion adalah tempat takhta Tuhan, tempat kediaman Tuhan di bumi. Kita lihat, sebab Sion adalah Yerusalem. Yerusalem di rumah Allah Yakub. Sion adalah Yerusalem tempat takhta Tuhan. Kita lihat dalam Yeremia 3 ayat 17 tentang umat yang akan datang di Sion. Saudara-saudaraku, Tuhan punya rencana yang besar bahwa di masa penyiksaan itu Tuhan akan membangun kerajaan Allah dan membawa domba-dombanya ke Sion, ke tempat takhta Tuhan, membawa secara roh ke tempat takhta Tuhan. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul di sana, di mana Tuhan, demi nama Tuhan ke Yerusalem. Mereka tidak lagi akan bertingkah laku menurut kedegilan hatinya yang jahat. Saudara-saudaraku, secara roh Tuhan mengumpulkan mereka ke Sion, dan ada waktunya secara fisik mereka akan dibawa Tuhan yang disebut dengan ke rumah Allah Yakub, ke tempat takhta Tuhan ketika Tuhan telah membangun bait sucinya di Sion. Saudara-saudaraku,
kita bisa lihat bahwa pada waktu itu tempat takhta Tuhan akan disebut Yerusalem. Dan tempat takhta Tuhan itu adalah Sion. Dan di Sionlah itulah yang disebut yang akan ada Yerusalem. Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab nubuatan-nubuatan yang bercerita tentang Yerusalem, Tuhan sendiri berkata, "Hai Yerusalem, Yerusalem, berapa banyak nabi-nabi yang engkau telah bunuh. Sesungguhnya negerimu akan sunyi. Sedangkan Yerusalem yang baru akan datang. Bangsa-bangsa akan datang, domba-domba Israel." Itulah tempat takhta Tuhan, saudara-saudara. Jadi ada dua, Yerusalem yang lama akan sunyi, tetapi Yerusalem baru akan datang bangsa-bangsa. Yang akan datang bangsa-bangsa di hari-hari terakhir itu adalah rumah Allah Yakub. Itu adalah tempat bait suci Tuhan di mana ada gunung Tuhan. Dan inilah waktunya untuk Tuhan mengumpulkan. Oleh sebab itu Tuhan harus melepaskan Sion supaya semua mata melihat bahwa di sinilah tempat bait suci Tuhan yang Tuhan sudah pilih dari dulu. Tuhan ada di situ. Tuhan ada di bumi, di Sion. Saudara-saudaraku, sampai hari ini kami tidak tahu di mana kota Sion yang dibangun oleh Raja Daud, di mana tulang Daud. Tetapi nanti setelah keputusan rahasia Tuhan terbuka, setelah Sion ini dilepas oleh naga yang menawannya, maka kebenaran itu akan terpancar dengan sendirinya. Kemuliaan Tuhan itu akan terpancar menjangkau seluruh domba-domba Israel, dan mereka akan melihat kebenaran yang sesungguhnya, pengajaran yang sesungguhnya, firman Tuhan yang sesungguhnya datang dari Yerusalem yang ada tempat takhta Tuhan, datang dari Sion yang ada tempat takhta Tuhan, sehingga semua domba-dombanya bisa datang ke dalam bait sucinya, ke rumah Allah Yakub. Kenapa harus ada pembebasan di Sion lebih dulu sebelum masa antikris? Ketiga, Sion adalah tempat sumber kemuliaan Tuhan yang berasal dari takhta Tuhan. Bintang timur yang gilang gemilang. Jadi takhtanya tidak berpindah-pindah tempat, selama-lamanya berada di Sion. Jadi kemuliaan Tuhan itu, cahaya kemuliaan Tuhan itu bersumbernya dari tempat takhta Tuhan. Bersumbernya ada di Sion. Hanya selama ini ditutupi oleh naga-naga ini, ditutupi oleh Lucifer, sehingga kita tidak bisa melihat mana takhta Tuhan yang sebenarnya. Ia membuat mata hamba-hamba Tuhan banyak berpikir bahwa takhta Tuhan ada di Yerusalem, negara Israel. Padahal takhta Tuhan itu tidak berpindah-pindah dari zaman dunia dijadikan, tetap di timur, di Eden. Tuhan ada bersama-sama dengan Adam dan Hawa dalam kerajaannya di timur, di Eden. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Sion ditawan. Kita lihat lagi, kenapa harus Sion dibebaskan? Karena Sion adalah bait kudus Tuhan, rumah Allah Yakub yang akan didirikan Tuhan. Tuhan akan membangun peletakan batu pertamanya pada saat hari Tuhan, pada saat sangkakala ketujuh berbunyi, dan Tuhan akan membangun bait sucinya. Bukan manusia yang membangun, Tuhan yang membangunnya. Dan bait suci Tuhan itu tidak berpindah-pindah tempat, kekal sampai kekal. Jadi pada saat ada di zaman Daud, bait suci Tuhan itu di situ. Disitulah kota Daud. Disitulah Sion itu. Disitulah Yerusalem yang dibangun Raja Daud, yang ada bait sucinya. Kita lihat dalam Yeremia, benarkah takhta Tuhan Sion itu tidak berpindah-pindah? Yeremia 17 ayat 12. Takhta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait suci kita luhur dari sejak semula. Lihat Mazmur 93 ayat 2. Takhtamu tegak sejak dahulu kala, dan kekal engkau ada. Takhta Tuhan tidak berpindah-pindah, saudaraku. Tetap di timur, tetap di tempat bintang timur gilang gemilang, tetap di Eden. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman dan tempat kemuliaan-Mu bersemayam.
Di tempat takhta Tuhan itu ada di dalam rumah kediaman Tuhan, di dalam bait sucinya. Dan disitulah ada kemuliaan bersemayam. Jadi kalau kita melihat kemuliaan Tuhan, karena langit akan menceritakan kemuliaan Tuhan, itu bersumber dari takhta Allah. Dan kemuliaan Tuhan itu sudah mulai terpancar di akhir zaman ini. Kita bisa menyaksikannya. Mengapa Sion dibebaskan? Sebab Tuhan akan datang dalam kemuliaannya lebih dulu, kembali ke dalam bait sucinya. Tuhan akan datang sebagai penebus lebih dulu di Sion. Sion dibebaskan lebih dulu, barulah 7 sangkak Allah dibunyikan. Yesaya 59 ayat 19 sampai dengan 20. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh napas Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan akan datang dari tempat yang sempit, dari Sion lebih dulu. Dan kemuliaannya itu akan terpancar dari Sion. Sion itu di sebelah timur, oleh sebabnya bangsa-bangsa matahari terbit akan melihat kemuliaan Tuhan. Sedangkan bangsa-bangsa matahari terbenam akan ketakutan. Mengapa? Sebab pada saat itu cawan murka Tuhan akan banyak mengenai bagian-bagian barat. Gempa bumi di bagian Amerika, di bagian Pasifik sebelah barat, di bagian Eropa. Mereka akan ketakutan ketika Tuhan datang. Tetapi bangsa-bangsa timur akan melihat kemuliaan Allah. Merekalah yang menyambut Tuhan datang dari dalam bait-Nya. Tuhan akan berdiri dari dalam bait-Nya. Namun sebelumnya Tuhan harus kembali dalam bait-Nya dulu, baru Ia akan membuka semua keputusannya dari dalam bait-Nya. Ayat 20, Ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikian firman Tuhan. Yang keenam, Sion harus dibebaskan karena keselamatan itu datang lebih dulu di sini. Barulah Israel dibebaskan. Kerajaan Allah diberikan pada domba-dombanya. Kita lihat dalam Yesaya 4 ayat 7. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Yesaya 59 ayat 20. Ia akan datang sebagai penebus untuk Sion. Tuhan datang dulu sebagai penebus untuk Sion. Barulah kemudian 7 sangkak Allah itu akan ditiup. Barulah kemudian zaman antikristus. Karena Tuhan lebih dulu datang sebagai penebus dan Dia akan membebaskan Israel dan Yakub. Dia akan membebaskan domba-dombanya, orang-orang Kristen yang punya nama dalam kitab kehidupan. Kita baca di dalam Roma, sudah tertulis Roma 11 ayat 26b. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Kenapa dari Sion? Sebab Tuhan punya takhta di situ. Bait suci Tuhan yang di surga di situ, di Sion. Sehingga Tuhan harus datang dari Sion. Menjadi pertanyaan, di mana tempat bait sucinya? Memang kita tahu di Sion, tapi di mana tempat bait sucinya? Di mana tempat takhta kemuliaannya? Saya mau katakan, di timur, tempat bintang timur yang gilang gemilang. Di timur, tempat Eden, Taman Eden. Dan itu ada di Indonesia, saudara-saudara. Ada di Indonesia. Sudah banyak pewahyuan-pewahyuan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, di mana pintu gerbang timur bait suci. Saudara-saudara bisa baca kesaksian-kesaksian banyak orang hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah memberikan. Banyak orang-orang Papua yang Tuhan sudah kasih tahu bahwa Tuhan akan datang dari Papua. Banyak hamba-hamba Tuhan di Jakarta ini yang Tuhan sudah kasih tahu bahwa pintu gerbang timur bait suci ada di Papua. Saudara-saudaraku, kita lihat dalam Yesaya 59 ayat 19 sampai 20. Seperti tadi saya sudah baca. Mengapa ada di timur?
Sebab kita lihat bangsa-bangsa di negeri matahari terbit, orang yang tinggal di matahari terbit akan melihat kemuliaan Tuhan. Sebab kemuliaan Tuhan itu ada di Sion. Kemuliaan Tuhan itu ada di timur. Takhta Tuhan itu ada di timur. Maka semua bangsa-bangsa bukan lagi datang ke barat, ke Yerusalem di dunia ini, tapi mereka akan datang ke bait suci Tuhan, ke rumah Allah Yakub di Indonesia, di bagian timur. Di mana tempat bait sucinya? Di mana tempat takhta kemuliaannya? Saudara-saudara bisa baca secara baik-baik di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 12, di mana Tuhan kembali ke dalam bait sucinya dalam kemuliaan. Saudara-saudaraku, Tuhan harus kembali dalam bait sucinya dulu, baru Tuhan akan memperdengarkan suaranya dalam bait sucinya. Baru Tuhan akan berjalan dalam angin badai. Baru Tuhan akan membuka metre-metre Allah. Tapi sebelumnya Tuhan datang dalam kemuliaannya kembali ke bait suci. Sebelumnya Yehezkel 43 ayat 1 sampai 12 ini harus digenapi lebih dulu. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur. Dan terdengarlah suara seperti air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan yang telah pergi meninggalkan Yerusalem, meninggalkan baitnya itu kembali lagi. Dia harus kembali lagi ke dalam baitnya. Baik, kita lihat ke ayat yang ke-7. Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat takhtaku, inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, tempat takhta Tuhan ada di pintu gerbang timur bait suci. Dan sudah banyak hamba Tuhan sudah mengatakan bahwa pintu gerbang timur bait suci, golden gate-nya bait suci. Bukan golden gate terluar, tapi golden gate-nya bait suci, tempat takhta Tuhan. Sudah banyak yang katakan bahwa ada di Papua. Sion harus dilepaskan lebih dulu, dan supaya kemuliaan Allah itu terpancar dari Sion dan membuat Tuhan akan mencurahkan, Tuhan akan berbicara, kebenarannya akan dipancarkan kepada domba-dombanya yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Mereka akan mengerti bahwa di mana tempat takhta Tuhan. Mereka akan mengerti firman Tuhan yang hidup yang keluar dari tempat takhta Tuhan Yerusalem. Dan mereka akan mengerti pengajaran yang hidup yang keluar dari Sion, tempat takhta Tuhan. Di dalam ayat 7, pintu gerbang timur adalah tempat takhta Tuhan. Dan disinilah jejak kaki Tuhan. Saudara-saudara, kalau membaca Alkitab, jejak kaki Tuhan itu hanya ada di Taman Eden ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan mereka mendengar langkah kaki Tuhan. Jadi tempat takhta Tuhan sama dengan Taman Eden di timur. Dan itu ada di Indonesia, saudara-saudaraku. Itu sebabnya akan banyak hamba-hamba Tuhan dari Indonesia yang akan Tuhan memberikan kemuliaan Tuhan, memancarkan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran rahasia-rahasia akhir zaman yang ada di dalam kitab yang termatre akan dibukakan Tuhan paling banyak dari orang Indonesia. 144.000 yang ditebus Tuhan itu paling banyak adalah orang Indonesia. Sebab mereka lah yang melihat Tuhan datang dari timur. Mereka lah yang menggelar karpet putih, karpet merah, saudara-saudaraku, untuk mempersilahkan, saya berkata karpet merah, karpet putih, untuk mempersilahkan Tuhan datang. Jadi kita bisa lihat bahwa kemuliaan Tuhan itu dulu ada di bumi pada zaman Raja Daud, yang ada di kerup-kerup, yang ada di dalam kerubin, yang ada di dalam tabut perjanjian. Dan Tuhan bertakhta
kemuliaannya bertakhta di atas kerub-kerub itu. Tetapi saudara-saudara, karena kedegilan orang Israel jatuh dalam dosa, Salomo jatuh dalam dosa, anak-anak Daud, keturunan Daud, banyak yang sudah tidak lagi berbuat baik, mereka semua jatuh dalam dosa. Maka Tuhan murka, akibatnya pembuangan di Babel. Tetapi kemudian Tuhan menghancurkan Yerusalem, dan baitnya pun Tuhan hancurkan. Dan Tuhan mengangkat kerub, dan kerub-kerub itu terangkat. Kemuliaan Tuhan itu keluar dari bait sucinya. Kalau kita baca dalam Yehezkel 10 ayat 1 sampai 2. Kerub-kerub itu, lihat ayat 16. Kalau ayat 18, lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka. Dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang sebelah timur. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Saudara-saudaraku, kerub-kerub pada saat zaman Daud yang ada di dalam tabut perjanjian Tuhan itu ada di atas pintu gerbang timur di Sion. Pintu gerbang bait suci di Sion. Karena takhta Tuhan tidak pernah berpindah-pindah, kekal sampai kekal ada di situ. Kita lihat kerub-kerub ini terangkat dari tanah, tapi dia berhenti di atas pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur. Jadi disitulah nanti akan Tuhan bangun bait sucinya. Disitulah akan menjadi rumah Allah Yakub. Disitulah yang menjadi rumah dua bangsa-bangsa. Semua bangsa akan datang. Dan kemuliaan Tuhan yang sudah pergi saat pembuangan di Babel itu, sehingga Tuhan menghancurkan Yerusalem, itu akan kembali di akhir zaman. Dan orang-orang jauh inilah tugas mereka bersama-sama dengan Mikael. Kenapa dari timur? Sebab Sion itu ada di timur. Bintang timur yang gilang gemilang dari cahaya takhtanya itu ada di timur, ada di Indonesia. Jadi kemuliaan Tuhan harus kembali ke bait sucinya di pintu gerbang timur. Barulah Sion dan Yakub ditebus. Pemulihan Israel terjadi. Metre-metre dibuka, sangkak Allah diperdengarkan, hukuman bangsa-bangsa dilaksanakan, perang akhir zaman, penyiksaan antikristus. Sebelum kemuliaan Tuhan kembali ke dalam bait sucinya, hari Tuhan atau hari penipuan sangkak Allah belum bisa dilaksanakan. Tuhan harus kembali dalam bait sucinya, dan ini adalah tanda yang harus umatnya, domba-dombanya di timur harus tahu. Apakah Tuhan sudah kembali? Kalau Tuhan sudah kembali, kemuliaannya sudah kembali, berarti sedikit lagi bisa jadi dalam tahun itu terjadi 7 cawan murka Tuhan. Materai Allah dan keputusan-keputusan rahasia Tuhan akan dibuka dari dalam baitnya ketika Tuhan telah kembali ke Sion, kembali ke bait sucinya dalam kemuliaannya. Jadi saudara-saudaraku, saya mau memberitahukan, kalau saudara-saudara ke Papua saat ini, Tuhan berkata bahwa kerub-kerub Tuhan yang di atasnya ada kemuliaan itu ada di atas Papua. Oleh sebab itu, akan banyak hamba-hamba Tuhan dari Papua dan juga Indonesia yang akan dipakai Tuhan untuk membuka kebenaran ini. Mereka akan menyampaikan firman Tuhan yang sesungguhnya dari Yerusalem, tempat takhta Tuhan, dan dari Sion. Pengajaran itu akan keluar banyak dari mulut-mulut hamba-hamba Tuhan orang Indonesia. Ya, kita lihat sebelum Tuhan datang, sebelum sangkak Allah berbunyi, kemuliaannya harus kembali dalam bait sucinya. Yehezkel 43 ayat 1 sampai 12, Tuhan kembali dalam bait sucinya dalam kemuliaan harus digenapi. Mazmur 24 ayat 1 sampai 18, kedatangan Tuhan Raja kemuliaan dalam bait suci, dalam bait Allah harus digenapi. Dan kita melihat bahwa rahasia-rahasia ini
rahasia-rahasia akhir zaman ini, rahasia kitab yang termatra ini, Tuhan sudah berkata bahwa Dia memilih putri-putri Sion. Dia memilih orang-orang yang tinggal dekat dengan Sion. Dia memilih bangsa Indonesia. Kita lihat dalam Yesaya 41 ayat 28, ayat 24, 27. Aku, Tuhan, yang pertama mengabarkan kepada Sion. Jadi semua keputusan rahasia Tuhan ini Tuhan mengabarkan lebih dulu kepada Sion. Sebab kemuliaan Tuhan itu sudah terpancar dan terjadi pelepasan di Sion, sudah dilepaskan oleh naga-naga itu. Dan ketika naga-naga itu dilepaskan dan dibunuh, maka Tuhan akan memberikan kabarnya tentang rahasia ini, tentang kedatangan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhannya di Sion. Dan saya berkata, di bangsa-bangsa timur paling banyak adalah di Indonesia. Jadi jangan kita kaget bahwa kita akan melihat banyak video-video di mana orang Indonesia akan membuka rahasia-rahasia akhir zaman ini paling banyak, sebab mereka lebih dulu melihat kemuliaan Tuhan yang terpancar dari bait sucinya. Sebab mereka lah anak-anak Israel yang Tuhan taruh untuk menjaga tempat kediaman Tuhan, bait suci Tuhan. Apa tugas orang-orang jauh dan burung buas dari timur? Mereka adalah menjadi saksi setiap momen penggenapan firman Tuhan di akhir zaman. Bahkan mereka mencatat setiap tanggal penggenapannya. Yang berikut, mereka juga melakukan peperangan rohani. Mereka berjalan dengan Mikael ke gerbang-gerbang. Saudara-saudaraku, kalau baca tentang Tuhan kembali ke dalam bait sucinya, terangkatlah gerbang-gerbang yang tersembunyi berabad-abad biar masuk Raja Kemuliaan. Saudara-saudara, gerbang-gerbang itu disembunyikan oleh naga-naga ini, disembunyikan oleh Lucifer, sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran itu. Kita tidak bisa melihat bahwa takhta Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di atas bait suci, ada di timur, ada di Indonesia. Kita tidak bisa melihat itu. Maka Mikael dan orang-orang jauh ini tugasnya adalah mereka pergi ke gerbang-gerbang untuk meruntuhkan Baal-Baal, gerbang-gerbang bait suci. Dan gerbang-gerbang bait suci rumah Tuhan itu ada di Indonesia. Mulai dari Papua sampai dengan di Singapura, di Golden Gate. Indonesia masuk halamannya. Dan saya mau kasih tahu bahwa tugas mereka juga adalah membangun tembok-tembok. Bangsa sebelum 7 sangkak Allah dibunyikan, tembok bait Allahnya harus dibangun. Tembok bangsa Sionnya harus dibangun. Dan saudara-saudara, Indonesia temboknya sudah dibangun. Singapura, nanti kita akan melihat ketika 7 cawan murka Allah, ketika gelombang tsunami yang besar, Indonesia tidak akan kena. Ketika bom yang meledak di udara, belerang dan api turun, Indonesia tidak akan kena. Dan Singapura tidak akan kena. Tetapi khusus di wilayah Papua akan kena. Sebab Papua harus dikuduskan dari orang-orang fasik. Papua harus kudus karena kerup-kerup Tuhan berada pas di atas gerbang bait sucinya, di gerbang timur di atas Papua. Jadi untuk Papua, gempa bumi, api dan belerang akan turun. Tetapi tujuannya adalah untuk membersihkan orang-orang fasik. Yerusalem harus kudus. Tidak ada lagi orang-orang asing di dalamnya. Yerusalem adalah tempat takhta Tuhan, rumah Yakub, bait suci Tuhan. Ya. Kemudian tugas mereka adalah mereka inilah yang nanti menyambut Tuhan Yesus dalam kemuliaannya turun ke Sion. Kerup-kerup yang telah terangkat dari dalam baitnya di Yerusalem kembali lagi ke pintu gerbang timur. Mereka mencatat setiap momen penggenapan firman Tuhan itu. Yang berikut, ketika mereka sudah melihat kemuliaan Allah ini, tugas mereka adalah menjangkau 144.000 orang-orang Israel yang Tuhan taruh di seluruh bangsa. Saya bilang paling banyak di bangsa Indonesia. Dan mereka akan membawa mereka ke momen terbesar, yaitu Yerusalem baru disucikan dan dikuduskan pada tanggal 1 Desember 2029, di mana Tuhan kembali ke Sion.
kita lihat kemuliaan Tuhan kembali dalam bait sucinya. Sebelum kemuliaan Tuhan kembali dalam bait sucinya, ada ayat-ayat yang harus digenapi. Ifrin sudah bilang bahwa Ifrin adalah orang jauh, orang-orang jauh yang jalan bersama-sama dengan Mikael. Maka segala sesuatu Ifrin akan menulis. Di dalam Yehezkel 46 ayat 9 sampai 7, di mana orang-orang jauh itu sudah dipanggil mulai dari tanggal 9 Agustus 2017. Di dalam Maleakhi 3 ayat 1 sampai 2, malaikat perjanjian burung buas Mikael dari timur itu sudah dipanggil. Dialah yang nanti akan melaksanakan keputusan Tuhan. Dialah yang akan berperang melawan Raja Babel secara roh. Dialah yang akan menjatuhkan hukuman, melaksanakan hukuman. Sudah ada pada tanggal 31 Maret 2019. Kemudian sebelum Tuhan kembali ke dalam bait sucinya, Tuhan harus membuat perdamaian di Sion dengan orang-orang yang menjaga tempat bait sucinya. Maka itu sudah dilaksanakan. Tuhan memilih satu suku yang memang tinggal sebagai penjaga pintu gerbang timur, yaitu suku Yokari. Mereka ini telah mengadakan perjanjian damai bagi tempat kudusnya Tuhan pada tanggal 15 Maret 2019. Dan saya mau kasih tahu, besoknya ketika ada perjanjian orang-orang di sekitar bait sucinya itu, maka Tuhan kembali masuk ke dalam bait sucinya tanggal 16 Maret 2019 yang ditandai dengan banjir bandang Sentani dan memakan korban ratusan orang. Danau-danau air danau naik. Itu adalah satu peristiwa di mana kemuliaan Tuhan kembali, kerup-kerupnya kembali, tapi di atas gerbang timur. Dan kemuliaan itu terpancar mulai dari Sion itu, dari Papua sampai ke bangsa-bangsa, tapi ke sebelah timur, dan orang Indonesia akan melihat itu. Itu sebabnya banyak rahasia-rahasia yang akan dibukakan oleh hamba-hamba Tuhan orang Indonesia. Baik, rahasia 7 meterai Allah. Ifrin sudah bilang bahwa Ifrin adalah orang-orang jauh, dan setiap pembukaan meterai Ifrin selalu menulis. Setiap momen penggenapan firman Tuhan, Ifrin disuruh mencatat, termasuk corona adalah akibat dari pembukaan meterai-meterai yang sudah dibukakan Tuhan dari Sion, dari dalam bait sucinya. Rahasia meterai pertama. Saudara-saudara bisa baca saja rahasia meterai pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari 7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru bunyinya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Orang yang menungganginya memegang sebuah anak panah, dan kepadanya dikaruniakan mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, jadi siapakah penunggang kuda putih? Saudara-saudara bisa baca dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 30. Firman Allah, Tuhan itu penunggang kuda putih. Jadi meterai pertama ini pada saat dimulai dibuka, disitulah orang-orang jauh dipanggil, dan mereka akan terus dikumpulkan. Mereka lah ini yang akan masuk dalam 144.000 pasukan kuda putih yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Meterai pertama sudah dibuka dari tanggal 9 Agustus 2017. Ditandai dengan Ifrin dipanggil, orang-orang jauh dipanggil, dan kami berjalan itu bertemu dengan orang-orang jauh, dan sebagian besar bertemu dengan 144.000 orang Israel. Hanya sebagian saja, sebagian kecil yang ada di timur, yang dipanggil untuk menjadi saksi-saksi penggenapan firman Tuhan, supaya Tuhan kembali dalam bait sucinya. Dan itu meterai pertama sudah dibuka pada tanggal 9 Agustus 2017. Jadi mereka ini dimulai. Mereka ini akan dikumpulkan pada saat sangkakala ketujuh
di hari Tuhan, di Golden Gate Singapura. Golden Gate adalah gerbang terluar dari bait sucinya, gerbang terluar dari kota kudusnya di Singapura. Dan mereka akan dan pada saat itu mereka dikumpulkan, mereka akan berperang secara roh bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam perang Harmagedon. Itu sebabnya pada saat itu bom yang seharusnya jatuh ke Israel dibelokkan ke Sungai Efrat. Bom yang seharusnya sampai di Amerika pecah di ujung-ujung bumi. Disitulah Tuhan membuka semua keputusannya. Disitulah pemerintahan Allah turun atas dunia ini. Mereka ini juga nanti akan dikumpulkan pada momen bait suci Tuhan disucikan dan dikuduskan di kota Sion pada tanggal 1 Desember 2029. Dengan mata kepala sendiri mereka akan melihat Tuhan kembali ke Sion. Jadi kerup-kerup itu masih di atas Papua, di atas bait sucinya. Tetapi pada tanggal 1 Desember 2029 ketika bait sucinya sudah dibangun, Tuhan akan turun dan bertakhta di gunung Sion atau di gunung Tuhan, di rumah Allah Yakub. Dan disitulah semua bangsa akan datang ke bait sucinya. Mereka ini akan dikumpulkan pada tanggal 1 Desember 2029. Sedangkan pada malam hari Tuhan, itu mereka dikumpulkan untuk menjadi saksi melihat kitab terbuka. Mereka juga peperangan roh. Mereka adalah orang-orang yang roh mereka sudah dibawa ke surga. Saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang nanti akan ditebus Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang di dalam kitab Wahyu, perempuan yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, itulah mereka putri-putri Sion yang lahir. Mereka orang-orang yang diambil dari segala bangsa, keturunan Israel, yang nanti akan dibawa menjadi pekerja-pekerja dalam bait suci Tuhan. Tetapi mereka juga memerintah di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan damai 1000 tahun yang akan Tuhan bangun di bumi dan berpusat di Sion. Siapakah mereka? Pasukan kuda putih. Saudara-saudara bisa baca dalam Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawat. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan anak dan bagi anak domba itu. Saudara-saudara, mereka inilah 144.000 inilah pasukan kuda putih yang dibawa duluan secara roh masuk di dalam Sion atau masuk dalam kerajaan Allah pada saat perempuan itu melahirkan dan diberikan satu kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa bersama-sama dengan Tuhan. Bukan mereka yang memerintah, tetapi Tuhan di dalam mereka yang memerintah. Kerajaan Allah ada pada mereka. Mereka inilah yang dinubuatkan dalam Daniel 7 ayat 18. Sesudah itu orang-orang kudus yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku, 144.000 ini mereka memerintah di bumi secara fisik. Sedangkan yang secara roh, yang di Sion adalah hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, 12 murid Tuhan. Mereka memerintah secara roh sama seperti iblis dan pengikut-pengikutnya memerintah secara roh. Maka secara roh Tuhan dan murid-murid Tuhan, nabi-nabi Tuhan, penginjil-penginjil yang sampai ke ujung bumi yang mati karena nama Tuhan, mereka lah yang dibangkitkan, mereka lah yang nanti akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Setelah kerajaan 1000 tahun damai, iblis akan dilepas sedikit waktu, dan kemudian setelah kerajaan damai itulah baru kesudahan zaman. Saudara-saudara, ini adalah tanda dalam pelayanan kami. Tuhan memberikan satu kertas putih di atas awan saat itu, dan Tuhan berkata meterai pertama telah dibuka. Ini di atas langit kota Jayapura. Meterai kedua sudah dibuka mulai tanggal 28 September 2018, ditandai dengan gempa Donggala Palu 7,7 skala Richter. Dan saat itu Tuhan mengangkat damai sejahtera dari bangsa-bangsa. Saya ingat pada saat itu, pada saat gempa pada jam 2, saya baru transit di ujung pandang, dan Tuhan berkata pas di ujung pandang jam 2, sekitar jam 5 itu terjadi gempa, maghrib terjadi gempa.
Yang tanggal 28 September Tuhan berkata hari ini ia akan mengangkat damai sejahtera bangsa-bangsa. Manusia akan merasa tidak ada kedamaian hidup. Mereka akan ketakutan akan bencana alam di mana-mana. Manusia akan merasa tidak berdosa dan tidak takut untuk membunuh orang. Tingkat kejahatan meningkat, demonstrasi di mana-mana. Banyak yang mati karena dibunuh oleh mata senjata ataupun pedang. Itu yang terjadi. Bencana di mana-mana dan orang tidak takut. Tidak ada orang akan ketakutan karena damai sejahtera telah diangkat. Materai ketiga itu sudah mulai dibuka dimulai tanggal 2 Oktober 2018. Itu ditandai dengan nilai kurs dolar pada saat itu 15.000. Kita lihat materai ketiga ini berbicara tentang ekonomi, tentang harga-harga yang naik, tentang kesusahan ekonomi yang besar. Saat itu Tuhan berkata akan terjadi resesi ekonomi, inflasi ekonomi dunia, ekonomi negara-negara maju akan jatuh. Tuhan akan membuat negara-negara maju akan jatuh, tapi negara-negara miskin akan naik karena pertanian mereka yang masih bertahan. Nilai dolar akan terus naik, harga-harga barang akan naik, sampai toko-toko, mal-mal akan tutup, pabrik-pabrik akan tutup. Pengurangan tenaga kerja besar-besaran, jumlah orang miskin akan bertambah, negara tidak mampu lagi membayar gaji pegawai dan melaksanakan operasional negaranya, dan khusus di bidang pertahanan keamanan. Itu kata Tuhan nanti ke depannya. Untuk Indonesia, pemulihan akan terjadi pada saat, jadi akan terjadi krisis ekonomi yang besar-besaran, tetapi pada saat pemulihan akan terjadi pada saat ada seorang anak Tuhan yang akan dipilih untuk menjadi orang nomor 2 RI, dan kemudian Tuhan akan mengangkat dia menjadi orang nomor 1 RI. Pada tahun 2005 Tuhan berkata bahwa saya belum kenal siapa itu Ahok, tetapi Tuhan berkata bahwa akan ada seorang anak Tuhan, dia adalah mantan gubernur DKI Jakarta, keturunan Tionghoa, yang akan Tuhan angkat menjadi orang nomor 1 di negara ini. Dan pada saat itu, pada saat kepemimpinannya itulah Tuhan akan memulihkan Indonesia. Setelah itu tahun 2030, pengenapan kitab Daniel 12, di mana terjadi masa kesusahan dan kesesakan yang besar. Negara-negara akan kembali, Indonesia akan kembali seperti tahun 1945. Dan ini suara Tuhan. Tuhan berkata bahwa 60 tahun kemudian, dari 2030, 2090, itu Tuhan akan memulihkan orang Indonesia. Tetapi Tuhan telah menjadikan 6 bangsa, dan penduduknya adalah semua orang benar. Pada tahun 2030 itu terjadi kesusahan yang besar, tetapi anak-anak Tuhan tetap dipelihara. Mereka sudah punya tanah, sudah punya perkebunan untuk di Indonesia. Mereka seperti Yusuf akhir zaman yang menyelamatkan bangsa Indonesia. Materai keempat sudah dibuka mulai tanggal 1 Januari 2020 dari Golden Gate Singapura, ditandai dengan banjir Jakarta tanggal 1 Januari 2020. Saudara-saudara, materai keempat itu adalah, lihat di dalam Wahyu 6 ayat 8, aku melihat sesungguhnya seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, sampar, dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Saudara-saudaraku, binatang-binatang buas di bumi ini adalah virus corona, itu masuk sebagai binatang buas di bumi. Jadi pada tanggal 1 Januari 2020 sore jam 6 sore, kami bertiga, saya dengan 2 orang teman saya orang Singapura, mereka adalah orang-orang jauh yang dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi bagaimana
pengenapan firman Tuhan, kami bertiga diperintahkan untuk berdoa di Golden Gate untuk Singapura, untuk mempersilahkan pasukan Tuhan turun melalui Golden Gate untuk melakukan penuaian, pemisahan. Karena saat itu malaikat maut sudah bangkit. Malaikat maut sudah bangkit. Dan sehingga malaikat surga, malaikat Tuhan ini harus segera turun untuk memisahkan domba dan kambing, sehingga Tuhan mau memberikan kerajaan Allah kepada domba-dombanya. Sebab Tuhan telah kembali ke Sion. Pada tanggal 26 Januari 2020, ya, pada tanggal 26 Januari 2020, Evelyn diperintahkan untuk ke Pelabuhan Ratu, ke Hotel Grand Ina, untuk menjadi saksi. Tuhan berkata, Mikael hari ini akan menangkap ular naga yang di laut, dan ular naga itu akan dibunuh Tuhan pada saat sangkakala ke-6 berkaitan dengan runtuhnya Babel. Saudara-saudara, ternyata Nyi Roro Kidul adalah istrinya Lucifer. Nyi Roro Kidul ini adalah satu orang saja yang adalah ratu, orang Cina bilang ratu Laut Cina. Dia juga adalah Dewi Rosa, atau dia yang dilihat oleh seorang hamba Tuhan dukun yang terkenal yang bertobat, yaitu Mukendi. Dia mengatakan bahwa perempuan pelacur itu, istri Lucifer itu adalah Rosa. Jadi itu semua satu roh. Dan mereka ini, itulah yang disebut sebagai pelacur besar, Putri Babel yang duduk di tempat banyak air. Ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Wahyu 17 itu ular naga yang di laut, yang kemudian Mikael bunuh pada tanggal 26 Januari 2020. Mikael ikat 2020, saudara-saudaraku. Dan saat itu, jadi Tuhan berkata bahwa pengikut-pengikut mereka akan mati. Mereka akan jatuh miskin. Mereka akan kesakitan, tidak ada yang menyembuhkan mereka ketika mereka berdoa. Saudara-saudaraku, saya harus berkata bahwa Rosa ini, Putri Babel ini, wanita Babel atau istri Lucifer ini, yang paling berpengaruh di belakang atau di balik penyembahan berhala Bunda Maria. Dialah yang berperan untuk membuat mujizat-mujizat dengan muka Bunda Maria. Sebab apa? Sebab Tuhan berkata bahwa keselamatan itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mintalah di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi istri Lucifer ini memutarbalikkan domba-dombanya Tuhan, sehingga mereka meminta dengan namanya Bunda Maria. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menyembah Rosa, atau mereka sedang menyembah wanita pelacur dan kekejian bumi, istri dari Lucifer. Oleh sebab itu, pada saat sangkakala keempat, pada saat meterai keempat ini, mereka inilah yang nanti akan dituai lebih dulu oleh pedang dari malaikat maut. Suara Tuhan saat Mikael menangkap Rosa atau Putri Babel tanggal 26 Januari 2020. Aku akan membuat penyembah-penyembah jatuh miskin. Mereka akan kelaparan. Sebagian besar penyembah-penyembahnya adalah orang kaya di dunia ini. Mereka akan kesakitan. Tidak ada lagi yang dapat menyembuhkan mereka. Mal-mal, hotel-hotel, bisnis-bisnis milik mereka akan tutup. Sebab mereka jatuh miskin. Semuanya akan diambil alih oleh Tuhan, oleh anak-anak Tuhan. Sebab pemerintahan di bumi ini akan diambil alih pada saat sangkakala ke-7. Ini saudara-saudara tanda juga untuk kami di Papua, bagaimana ada kertas 4, dan Tuhan berkata bahwa itu adalah tanda 4 meterai Allah telah dibukakan Tuhan dari dalam bait sucinya. Hubungan meterai keempat dengan virus corona, saudara-saudaraku, virus corona adalah salah satu pedang dari malaikat Tuhan, pedang dari malaikat penunggang dari malaikat maut, pedang dari malaikat maut, pedang dari malaikat penunggang kuda hijau kuning. Binatang buasnya adalah virus corona. Di mana ada virus corona, di situ ada malaikat yang bernama Maut.
dalam sekejap mata. 4 bulan ya. Malaikat dari kerajaan maut telah mengelilingi bangsa-bangsa. Mereka menunggu materai kelima terbuka, maka mereka akan bekerja. Itulah masa di mana masa antikris. Inilah roh-roh antikris telah mengelilingi dunia ini. Saudara-saudara, lihat peta ini, peta penyebaran corona. Di mana ada pedang, di situ ada malaikat maut. Corona adalah pedang dari malaikat maut. Bagaimana malaikat maut sudah mengelilingi dunia ini. Mereka tinggal menunggu pembukaan materai keempat, dan ini adalah roh-roh antikris. Mereka akan mulai menyiksa. Kita masuk dalam zaman pencobaan yang besar. Materai kelima akan dibuka pada saat malam Paskah 2020, saudara-saudaraku. Ya, kalau kita baca materai kelima itu berbicara tentang penyiksaan domba-domba Tuhan, berbicara tentang mereka akan dibunuh karena jumlah yang ditentukan sudah ada. Materai kelima adalah masa pencobaan besar bagi seluruh manusia di muka bumi ini oleh roh-roh maut, roh antikris. Di dalam materai kelima ini ada 4 sangkak Allah dibunyikan dan sangkak Allah kelima dibunyikan. Saudara-saudara bisa nonton video kesaksian kedua tentang 4 sangkak Allah pertama dan sangkak Allah kelima. Pada sangkak Allah pertama, itu bintang timur palsu atau ular tua itu dilemparkan ke bumi. Pada saat itu terjadi perkelahian di surga, dan naga itu dilemparkan ke bumi. Ketika naga itu dilemparkan ke bumi, dia akan membuka lubang jurang maut. Dan malaikat-malaikat maut sudah mengelilingi bumi ini, sudah mengelilingi bangsa-bangsa. Ketika dia membuka, mereka akan keluar roh-rohnya itu. Dan mereka akan menyiksa. Target mereka adalah umat Tuhan. Target mereka adalah domba-domba orang Kristen. Sebab mereka adalah roh-roh antikris. Tetapi kembali lagi, hanya 144.000 pada saat itu, karena sebelum naga itu dilemparkan, perempuan itu telah melahirkan, dan bayinya 144.000 ini bersama-sama dengan bangsa yang kudus, tanahnya itu akan dibawa ke dalam kerajaan Allah. Sehingga hanya di Sion saja yang tidak akan merasakan adanya siksaan antikris. Tetapi di Sion akan terjadi penapisan besar-besaran antara orang-orang fasik karena harus kudus. Dan 144.000 ini sudah dibawa duluan ke kerajaan Allah, sehingga mereka tidak mendapat penyiksaan itu. Semua manusia mendapat penyiksaan. Materai kelima adalah masa pencobaan bagi semua manusia di dunia ini. Kosa-kosa langit digoncangkan, meteor-meteor akan jatuh, saudaraku, karena lapisan ozon akan rusak, banyak bintang akan jatuh. Kosa-kosa bumi digoncangkan, gempa bumi di mana-mana, kosa langit bergelora, kosa laut bergelora. Orang akan mati ketakutan. Roh-roh setan juga mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Saudara-saudaraku, setan-setan ini mereka juga buat mujizat. Sehingga di situ banyak orang-orang akan jatuh. Banyak orang-orang akan tertipu dengan mujizat-mujizat mereka. Sebab mereka juga membuat mujizat. Hamba-hamba Tuhan dibunuh, orang-orang mati, orang-orang yang mati oleh roh-roh setan itu. Jadi hamba-hamba Tuhan akan dibunuh, banyak orang-orang yang mati dibunuh oleh roh-roh setan itu. Israel akan dikepung dan ISIS ini akan berkembang, saudara-saudaraku. ISIS akan berkembang dan mereka akan membunuh banyak keturunan Israel dan orang-orang Kristen di dunia. Peperangan, pembunuhan, pemerkosaan manusia dirasuki oleh roh maut. Mereka akan semakin bertambah jahat. Saudara kandung akan menjual saudaranya, bapaknya akan menjual anaknya demi untuk masalah ekonomi. Berbagai penyakit mematikan bermunculan, termasuk corona. Mereka ingin mati, tapi maut pergi selama 5 bulan. Saudara-saudaraku, penyiksaan terjadi dan maut pergi selama 5 bulan. Orang-orang yang sakit saat itu, mereka mau minta mati tapi tidak bisa. Itulah roh-roh antikris. Dan target mereka adalah anak-anak Tuhan. Ini berkaitan dengan naga yang jatuh. Saudara-saudaraku baca di dalam Wahyu 12 ayat 7
17, maka marahlah naga itu pada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, naga itu marah dan dia pergi karena perempuan itu adalah Israel. Maka keturunan Israel adalah domba-domba Tuhan, orang-orang Kristen yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Mereka yang mendapatkan kerajaan Allah, mereka pergi dan akan disiksa. Tetapi sekali lagi Tuhan berkata bahwa domba-domba yang mati saat itu pada masa pencobaan itu sudah ditentukan. Mereka akan dikasih kekuatan. Mereka tidak takut mati. Bagi mereka kematian adalah keberuntungan. Di dalam Wahyu 13 ayat 10, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ada ketabahan dan iman orang kudus. Saudara-saudaraku, banyak juga orang-orang kudus akan jatuh pada masa siksaan itu. Tapi kembali lagi, mereka sudah ditentukan jumlahnya. 5 bulan setelah masa cobaan bagi domba-dombanya. Jadi ada hubungannya dengan sangkakala kelima, ya. Sangkakala kelima, saudara-saudara bisa baca, di mana roh-roh setan itu akan menyiksa selama 5 bulan, tapi mereka tidak bisa menyiksa orang-orang yang punya tanda di meterai. Itulah 144.000 orang Israel itu. Rahasia meterai ke-6, ini meterai ke-6 dibuka pada saat iblis jatuh, pada saat bintang jatuh, pada saat meteor itu jatuh ke bumi. Itulah meterai ke-6 dibuka dan terjadi gempa bumi. Jadi meterai ke-6 ini berkaitan dengan 4 sangkakala pertama dan sangkakala ke-6. Badai di luar angkasa, bintang-bintang jatuh di bumi. Ya, itulah naga menyeret ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang. Terjadi gempa bumi karena benda-benda langit berjatuhan, menyebabkan tsunami, ring of fire meledak, mengeluarkan asap, dan roh-roh setan itu mulai keluar. Yang sudah mengelilingi bumi lewat corona ini, mereka akan keluar. Berkaitan dengan sangkakala kelima, mereka akan menyiksa umat Tuhan. Kemudian langit menyusut, itu berbicara tentang lapisan ozon akan bocor, dan saudara-saudara tahu air-air akan keracunan. Penyakit-penyakit dari sinar matahari itu, sinar matahari bukan lagi sebagai sesuatu yang melindungi kulit, tapi akan menyebabkan penyakit-penyakit yang luar biasa. Dan penyakit-penyakit itu tidak akan disembuhkan selama 5 bulan. Maut akan pergi, matahari dan bulan akan menjadi gelap, tidak bercahaya lagi. Kenapa? Sebab terjadi gempa bumi yang besar di lautan Pasifik, dan pada saat itu ada bintang jatuh dan ring of fire meledak, dan itu menyebabkan, dan pada sangkakala ke-6 juga ada bom yang akan meledak di sungai Efrat. Itu menyebabkan langit, menyebabkan matahari dan bulan tidak lagi bercahaya seperti dulu. Meterai ke-7 ini sama dengan rahasia sangkakala ke-7. Jadi dalam Wahyu 8 ayat 1 sampai 5, saudara-saudara bisa baca berkaitan dengan rahasia sangkakala ke-7 tentang terjadinya kilat yang disebabkan oleh bom atom yang meledak di garis ujung-ujung bumi. Meterai ke-7 artinya 7 malaikat yang memegang 7 sangkakala itu diberikan dan dibunyikan sebanyak 7 kali. Itulah sangkakala ke-7. Kemudian kalau kita baca lagi meterai ke-7, ada doa orang-orang kudus. Itu berbicara tentang pada malam hari Tuhan, pada pesta perjamuan Tuhan membawa 144.000 itu ke Golden Gate, lantai dasar kerajaan surga. Pada saat itu kerajaan surga turun di Singapura, dan lantai 3-nya ada orang-orang di Firdaus, para murid Tuhan, para nabi-nabi Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang dibunuh sampai ke ujung bumi. Mereka juga melakukan doa. Mereka juga melakukan doa di mana pada saat itu hari Tuhan datang dan Tuhan membuka meterainya, dan itu di momen yang sama pada sangkakala ke-7 dan terjadi kilat. Itu juga sama seperti sangkakala ke-7 di mana bom itu pecah dan Tuhan datang. Aku datang seperti kilat yang memancar. Tapi sebelumnya kemuliaan Tuhan dalam bentuk huruf-huruf itu harus ada dulu di atas Sion. Pesan Tuhan untuk Paskah tahun 2020, Tuhan akan menjadi imam besar Paskah. Saudara-saudaraku, Tuhan berkata Paskah itu adalah hari perkabungan, Paskah itu adalah hari Sabat. Tapi kenapa
Banyak orang merayakan dengan keramaian, dengan musik, dengan nyanyian, dengan ibadah di gereja-gereja. Tuhan tidak mau itu. Lihat situasi corona. Kita harus membuka mata bahwa Tuhan sedang marah. Kenapa? Karena perayaan-perayaan Paskah yang dilakukan oleh umatnya di dunia. Lihatlah, Tuhan telah memberhentikan perayaan-perayaan Paskah di dunia. Lihatlah, Tuhan telah menghentikan perayaan Paskah di Vatikan Roma. Roma diberhentikan. Jadi pada saat itu Tuhan berkata bahwa sudah sekian lama domba-dombanya tidak merayakan Paskah yang benar. Paskah 2020, Tuhan yang memimpin. Jadi Tuhan berkata, tinggallah di rumah, tunjukkanlah sikap berkabung bahwa Tuhanmu telah disiksa dan telah dibunuh untuk keselamatan umatnya. Itu sebabnya kita harus peka mengapa Tuhan menghentikan perayaan Paskah di seluruh dunia. Vatikan sunyi. Karena Tuhan menginginkan ibadah yang sebenarnya. Ibadah Paskah adalah perkabungan. Ibadah yang sebenarnya adalah masuklah ke kamarmu dan berdoalah. Jadikanlah rumahmu sebagai bait suci Tuhan. Sebagai bait suci Tuhan. Itu yang Tuhan mau di Paskah 2020 ini. Jangan ada yang keluar rumah di hari Paskah, mulai dari matahari terbenam di tanggal 9 April 2020 sampai matahari terbenam di tanggal 10 April 2020. Jangan ada nyanyian, bunyi musik, pertemuan-pertemuan, perayaan-perayaan. Tuhan tidak mengizinkan. Sebab itu adalah hari Sabat, hari perkabungan. Dan itu juga adalah meterai kelima dibuka. 144.000 orang Israel akan ditebus, dibawa ke dalam kerajaan Allah secara roh. Itulah perayaan Paskah yang diinginkan Tuhan saat ini. Itu sebabnya kita lihat dunia. Tuhan sendiri mengaturnya, membuat semua domba-dombanya tinggal di dalam rumah. Tapi mereka harus menangkap bahwa maksud Tuhan adalah mereka harus merayakan Paskah di dalam rumah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudaraku, kita lihat situasi sekarang, corona membuat semua sunyi. Tuhan memberhentikan perayaan-perayaan Paskah. Itu penggenapan dari Amos 5 ayat 21 sampai 24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Judulnya tentang ibadah Israel dibenci Tuhan. Sungguh apabila kamu mempersembahkan korbanku, korban bakaran, korban sajianmu, aku tidak suka. Korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, aku tidak mau dengar. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara-saudaraku, Paskah adalah Tuhan ingin supaya semuanya tenang di dalam rumah. Ambillah Paskah. Ini pesan Tuhan untuk umat Tuhan, untuk Kristen yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Yang memeteraikan kamu menjelang kedatangan Anak Manusia adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus yang memeteraikan kamu. Roh Kudus memeteraikan dengan darah anak domba Allah. Dalam Efesus 4 ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, menjelang Yesus datang sebagai Raja. Ini waktunya Tuhan mencurahkan api Roh Kudus secara besar-besaran kepada domba-dombanya, membuka jalan baginya. Tuhan telah kembali kepada dalam kemuliaannya, seperti Sion telah dibebaskan, saudara-saudaraku. Maka Tuhan akan mencurahkan kerajaan Allah secara besar-besaran. Masuk kamarmu, hal berdoa, engkau harus masuk kamarmu, berpuasalah, memuji dan menyembahnya tanpa dibatasi oleh waktu. Saudara-saudara pergi ke gereja akan dibatasi oleh waktu, tapi jika saudara-saudara menjadikan rumahmu sebagai bait Tuhan, saudara tidak dibatasi. Bahkan itulah yang Tuhan mau, sehingga Tuhan membuat corona ini. Tuhan mengizinkan corona ini sehingga semua bangsa di dunia menjadi sunyi senyap, supaya mereka mempersiapkan diri untuk masuk dalam Paskah 2020, di mana Tuhan sendiri yang menjadi imam besar untuk memimpin Paskah 2020. Ingat selalu akan doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada domba-dombanya. Itu sangat efektif di masa ini, saudara-saudaraku. Baik saudara-saudaraku, nantikan video selanjutnya tentang rahasia perempuan yang mengandung anak laki-laki dan naga 144.000 hamba Tuhan dan arti Paskah 2020 dan
serta arti 70 tahun pemulihan Yakub dan Israel. Matius 26 ayat 41, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Wahyu 3 ayat 10-12. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku akan datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara-saudaraku, kita bisa kuat dan bertahan hanya apabila kita meminta Roh Kudus memateraikan kita dengan darah Kristus. Kita bisa kuat dan bertahan apabila kita melakukan firman-Nya. Saudara-saudaraku, janganlah melakukan sesuatu yang keluar dari firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa masuk kamar dan berdoalah doa Bapa kami, dan Tuhan juga berkata berpuasalah. Tuhan juga berkata di dalam Injil, mintalah di dalam nama Yesus. Jangan meminta kepada nama-nama lain, nama-nama Bunda Maria, nama-nama yang lain-lain. Tuhan tidak mau. Tuhan cuma mau minta di dalam nama Yesus. Sebab ketika engkau meminta di dalam nama Yesus Kristus, engkau telah melakukan firman dengan benar. Karena itulah caranya engkau mempertahankan mahkotamu supaya namamu tidak dihapus dalam kitab kehidupan. Demikian pesan saya. Terima kasih buat saudara-saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap mari kita setelah mendengarkan pesan Tuhan ini, mari kita ambil sikap hati kita untuk kita berpuasa untuk menyambut Paskah 2020 yang Tuhan sendiri akan menjadi imam di seluruh dunia, imam besar untuk memimpin Paskah. Ketika Tuhan sudah mensenyapkan lagu-lagu Paskah, Tuhan sudah mensenyapkan keramaian-keramaian ini lewat corona ini, maka kita harus menangkap maksud Tuhan. Tuhan menginginkan kami harus beribadah di rumah kami masing-masing untuk menyambut Paskah di mana Tuhan menebus domba-domba Israel. Dan semoga pada saat itulah Tuhan menebus dan Tuhan mengampuni domba-domba Israel. Tuhan memberikan kerajaan Allah kepada kami semua umat Kristen, domba-domba Israel. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.